klaim sombong, melainkan kesimpulan logis. Hanya ada satu pusat yang terus-menerus menjaga, mengajar, dan memutuskan dalam terang Roh Kudus. Setuju? Lihatlah dalam sejarah konsili. Konsili Yerusalem dalam Kisah Para Rasul bab 15 tidak selesai di perdebatan individu. Dia berakhir pada keputusan kolektif dengan pemimpin yang diakui. Konsili Nikea, Konstantinopel, Efesus, Kalsedon, semua memiliki satu tujuan, menjaga iman tetap satu, dan tanpa Roma, suara-suara ini tercerai-berai. Dengan Roma, suara itu menjadi simfoni. Roma tidak takut pada perbedaan. Dia memeluknya dalam tubuh yang sama. Namun ia berkata dengan tegas, iman tidak bisa hanya jadi opini pribadi atau klaim teritorial. Dia harus diikat oleh janji Kristus. Aku menyertai kamu senantiasa. Itulah sebabnya John Henry Newman benar. Benar, bukan seperti Deki bilang John Henry Newman salah. Tidak. Siapapun yang mau jujur pada sejarah, siapapun yang mau berfilsafat tanpa bias, akhirnya akan sampai pada batu yang sama. Petrus dan tahtanya di Roma. Datanya sudah banyak. Cari sendiri supaya jangan bilang ini manipulasi data. Silakan Google saja. Pakai bantuan AI. Nah, kesaksian sejarah adalah jalan pulang. Sejarah adalah saksi yang keras kepala. Batu, dia menyimpan ingatan lebih panjang daripada debat-debat kita. Dia mengingat setiap surat, setiap konsili, setiap tanda tangan yang dibuat dalam tinta dan darah. Ketika Ortodoks Timur dan Oriental akhirnya duduk di meja yang sama, membaca kembali perpecahan abad ke-5, apa yang mereka temukan? Bahwa mereka percaya pada Yesus yang sama, hanya berbeda cara mengucapkannya. Bahwa mia fisit dan diokefalit tidak lain hanya dialek yang salah paham, bukan bidat yang lahir dari kebencian. Dokumen-dokumen resmi dari Konstantinopel, Antioquia, Alexandria, Kairo, Jenewa hingga Moskow menyebutkan hal yang sama. Kita satu iman, perbedaan kita hanyalah bahasa. Itu soal Ortodoks Oriental dengan Ortodoks Timurnya. Inilah keindahan yang ironis. Butuh 15 abad untuk mengakui bahwa luka itu seharusnya tidak pernah ada. Kesiannya. Tapi di balik pengakuan itu, Katolik membaca satu pesan yang lebih dalam. Sejarah selalu bergerak ke arah kesatuan yang kelihatan. Lihat buah-buahnya. Ada Koptik Katolik, Armenia Katolik, Syria Katolik, Siro-Malabar, Siro-Malangkara, Melkit, Maronit, Bizantin Katolik. Semua tradisi yang sama dengan saudara ortodoksnya, tetapi telah memutuskan untuk pulang dan berdiri di bawah naungan tahta Petrus. Mereka membawa bahasa, ikon, nyanyian, dan liturgi mereka, tetapi mengikatnya pada batu yang sama. Roma tidak menelan mereka. Roma memberi mereka ruang untuk bernapas bersama tubuh yang lebih besar. Apa yang kita lihat di sini adalah pola, type. Protestan memecah, Ortodoks memelihara tetapi berhenti di batas-batasnya, Katolik memanggil dan memeluk. Tidak ada satupun dari gereja-gereja itu yang kehilangan warisan ketika bersatu dengan Roma. Justru mereka diperkaya. Mereka bukan korban, mereka adalah pewaris yang kembali membawa mas kawin. Liturgi kuno, bahasa suci, dan iman yang tetap. Dan Protestan? Kemana kakak Protestan? Mereka berdiri di luar pagar, sering sibuk menghitung bidat orang lain, sementara rumah yang mereka tinggalkan terus berdiri. Newman mengingatkan, to be deep in history is to choose to be Protestant. Sejarah bukan berpihak karena sentimen, tapi karena bukti. Siapapun yang menggali akan melihat garis para rasul, garis konsili, garis tradisi. Semuanya bermuara ke Roma. Lu mau ke sana akan bawa lu ke Roma juga. Tergantung dari lu usaha. Begitu kakak. Makanya bikin keputusan sudah kakak. Maka kesaksian sejarah tidak bisa diabaikan. Dia berteriak pada kita, semua jalan yang serius mencari kebenaran, semua bahasa yang akhirnya berdamai, semua kitab yang akhirnya mengerti, pada akhirnya menemukan rumah. Rumah itu bukan ide, bukan opini, bukan sekedar rasa. Rumah itu adalah tubuh yang kelihatan, diikat oleh janji Kristus pada Petrus. Jalan pulang selalu ada, dan Roma tidak pernah menutup pintu. Ya, my friends, akhirnya mari kita bicara jujur.
Sejarah adalah guru yang sabar, tapi tidak pernah memaafkan kemalasan intelektual. Ortodoks Timur dan Oriental telah menunjukkan satu pelajaran besar. Konflik yang lahir dari kata bisa diredakan, luka yang lama bisa sembuh jika ada kerendahan hati untuk membaca ulang sejarah. Baca ulang, bukan buat ulang atau pelintir ulang atau reformasi sejarah. Tidak perlu reformasi sejarah ya. Namun mereka juga mengingatkan kesatuan yang hanya berbentuk pengakuan bersama tanpa pusat tetap rapuh. Makanya banyak anggota gereja Lutheran yang masuk Katolik kan begitu, karena hanya join deklarasinya tidak cukup. Tanpa satu gembala yang diakui semua, domba mudah kembali tersesat, ya kan begitu. Protestan pun menjadi cermin lain. Api reformasi yang sah berubah menjadi kebun liar. Sola Scriptura tanpa magisterium melahirkan ribuan suara yang saling bersilang, masing-masing mengklaim diri sebagai suara yang benar. Dan di sini Newton kembali menyapa kita. To be deep in history is to cease to be Protestant. Semakin dalam kita menyelam, semakin jelas. Yang pecah tidak bisa menyatu tanpa tubuh. Yang terpisah tidak bisa utuh tanpa rumah. Roma tidak berdiri sebagai tiran, melainkan sebagai ibu. Tiran, ibu. Tiran, ibu. Tiran, ibu. Dia tahu bahasa anak-anaknya beragam. Dia merangkul Koptik Katolik, Armenia Katolik, Syria Katolik, Melkit, Maronit, Siro Marabal, Bizantin Katolik, dan banyak lain. Roma tidak menuntut mereka menanggalkan jubah mereka. Roma hanya meminta mereka kembali di bawah naungan kunci Petrus. Ya, dan itulah yang membedakan. Katolik mampu merawat keanekaragaman karena ia memiliki pusat yang tidak berubah. Maka pesan kita jelas, saudaraku yang terkasih maupun yang terpisah, sejarah tidak akan menunggu selamanya. Jika dua keluarga besar Ortodoks sudah mulai berdamai, jika tradisi Timur telah menemukan kembarannya dalam Ortodoks Katolik, jika fragmen Protestan mulai lelah dengan tafsir tanpa ujung, rumah itu tetap sama. Roma. Bukan karena Roma sempurna kakak, tapi karena janji Kristus yang tidak pernah gagal. Semua jalan akhirnya akan diuji oleh waktu. Dan waktu berkata dengan nada yang sederhana, namun tidak terbantahkan. Pulanglah. Karena di ujung setiap bahasa, di setiap liturgi, setiap kitab, ada satu batu karang yang sama. Batu yang menahan badai. Batu yang mempersatukan. Batu itu disebut Petrus. Sekarang ada dalam diri Leo ke-14. Welcome home, my friends. Why are you still wandering in the jungle of Protestantism? Begitu toh? Cukup sudah kakak dong, tebet mau makan dulu.